Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami tentang menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi. Anggota kelompok kami adalah pertama Fabian Torik, yang kedua Eko Tegar Farudin, ketiga Todo Parlian, keempat Faiz Adisa, kelima Mikolas, keenam Abira Masaka. Untuk poin yang pertama, jika dikaji secara umum, penggunaan referensi dalam penulisan bertujuan untuk memperkaya sudut pandang akan sebuah informasi atau konteks ide yang sedang ditulis. Referensi bertujuan untuk membuat suatu tulisan atau penulis mendapatkan pembanding atau sumber untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang relevan dan tidak terlampau bias atau subjektif. Di samping itu, penulisan atau pembuatan referensi dalam suatu karya tulis juga memiliki tujuan-tujuan penting yang diantaranya adalah yang pertama, menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu. Yang kedua, menghindari praktik plagiat. Ketiga, membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai. Dalam membuat karya tulis ilmiah, perlu mencari atau menggunakan sumber referensi yang kredibel. Sumber-sumber yang digunakan bisa berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang setara dengan perguruan tinggi. Penulis juga harus memiliki pemahaman tentang penelitian yang akan ditulis, sehingga bisa memilih sumber referensi yang kredibel. Pemilihan sumber referensi yang kredibel bertujuan agar karya ilmiah yang dibuat menjadi berkualitas karena referensi merupakan rujukan tentang gambaran informasi tentang buku ataupun sumber terkait, sehingga informasi yang disampaikan bernilai kebenaran. Jadi yang kedua, apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan mendeley? Jadi untuk kriteria referensi ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk dalam mencari sumber, yaitu yang pertama itu sumbernya harus aktual, yaitu jika semakin baru sumber tersebut sudah dirilis, maka akan berkurang resiko bahwa sumber tersebut sudah out of date atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua ada faktualitas, yaitu isi sumber harus sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga adalah jenis sumber, yaitu biasanya kalau sumbernya berupa buku atau jurnal itu biasanya lebih terpercaya karena dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis sumber tersebut. Dan kemudian untuk cara mencari sumber kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley adalah sebagai berikut. Jadi untuk langkah pertama kita akan buka aplikasi Mendeley. Kemudian buka Tools dan klik Search for Articles Online. Nanti akan dibuka di browser yang sudah di-set sebagai default. Kemudian di sini bisa mencari jurnal ataupun citasi buku dalam bahasa apapun. Jadi kalau misalnya perlu untuk bahasa Inggris, kita bisa ketik untuk contoh saja misalnya kita mencari untuk mesin jet. Nah, di sini bisa scroll ke bawah, bisa cari sendiri. Nanti perlu jurnal jenis apa. Itu misalnya kita perlu jurnal ini, kita akan klik Add to Library untuk menambahkan ke Mendeley tadi. Dan seperti di sini sudah terlihat sudah ditambahkan. Begitu juga untuk yang bahasa Indonesia, bisa diketik dengan bahasa Indonesia. Ya. Nanti bisa ditambahkan juga seperti tadi caranya dengan Add to Library. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sulit ditemukan, dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Oke, menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi terlebih dahulu, karena dengan membaca akan mempermudah kita dalam penulisan karya ilmiah. Kita dapat belajar dari penelitian orang lain untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian. Dengan membaca juga kita dapat mempelajari ide-ide dari referensi yang dibaca sehingga dapat mengembangkannya lagi
menjadi ide yang baru. Dengan itu, karya ilmiah kita akan menjadi karya yang jauh lebih berisi dan bermanfaat dibandingkan tanpa membaca referensi. Membaca termasuk kegiatan suatu yang mudah. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Jika kita tidak terbiasa membaca buku, maka kita akan merasa bahwa membaca buku merupakan kegiatan yang sulit. Sebaliknya, jika kita terbiasa membaca buku, maka kita akan merasa bahwa membaca buku merupakan kegiatan yang mudah. Bagaimana caranya agar kita menganggap membaca buku merupakan kegiatan yang mudah? Hal yang paling utama adalah menimbulkan rasa keinginan dan menghilangkan rasa malas. Tahap pertama adalah dengan menetapkan target membaca. Biasakan diri membaca buku setiap hari walau hanya beberapa halaman saja. Seiring berjalan waktu, kita akan terbiasa dengan membaca buku dan menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa terlewatkan. Dengan itu, kita akan mengetahui seberapa penting dan bermanfaatnya membaca buku bagi kehidupan. Sehingga kita akan merasa bahwa membaca buku adalah kegiatan yang wajib dibiasakan dan menganggap bahwa membaca adalah kegiatan yang mudah. Selanjutnya, poin keempat, bagaimana menjelaskan perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik, satu, memiliki tujuan pembaca. Pada setiap kesempatan membaca buku, Anda telah merumuskan tujuan membaca buku, apakah untuk memperoleh informasi atau yang lainnya. Yang kedua, kecepatan membaca bervariasi. Kecepatan membaca berubah-ubah tergantung pada tujuan dan keadaan bahan bacaan. Yang ketiga, membaca setiap pikiran atau paragraf. Dalam praktiknya, seorang pembaca yang baik hanya melihat satuan pikiran yang ada dalam kalimat atau paragraf, kemudian menghubungkan menjadi gagasan-gagasan yang utuh. Yang keempat, berpikir kritis. Pembaca yang baik tidak begitu saja percaya dengan bacaan dan sebelum membaca sebuah bacaan diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah bagus buku ini? Apakah berguna bagi saya? Bagaimana pandangan pengarang? Yang kelima, jenis bacaan bervariasi. Membaca jenis bacaan apa saja dan di berbagai bidang ilmu. 6. Kaya kosakata. Kosakata adalah modal utama pembaca. Pembaca yang baik selalu kaya kosakata di berbagai bidang ilmu sebagai modal membaca. Yang ketujuh, membaca dengan efisien. Mampu memilih aspek tertentu saja dari bacaan sesuai tujuan membaca. Yang kedelapan, sebagai kebutuhan. Membaca sebagai kebutuhan. Setiap hari selalu terbiasa membaca dan selalu terdesak untuk membaca. Setiap ada kesempatan selalu digunakan untuk membaca. Terus pembaca yang buruk. Yang satu, membaca sebagai tugas, hanya setiap ada perintah atau keperluan untuk membaca. Yang kedua, minim kosakata, terbatas pada satu bidang saja sehingga sulit mengikuti bacaan yang lain dengan sejumlah kosakata yang terbatas. Ketiga, bacaan selalu sama. Yang keempat, percaya dengan yang disampaikan penulis. Yang kelima, kecepatan membaca tetap. Yang keenam, membaca demi kata. Yang ketujuh, tidak memiliki tujuan membaca yang jelas. Tujuan membaca tidak pernah ada, hasilnya tidak dapat dimanfaatkan dengan jelas untuk apa pengetahuan yang baru saja diperoleh. Yang kedelapan, boros waktu. Membaca seluruh buku tanpa memperhitungkan perlu atau tidaknya bagian tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya, poin nomor 5 mengenai bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsikan atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok sama seperti makan dan minum. Kami memiliki 4 poin mengenai tips menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup. Yang pertama, yaitu cari buku yang kita sukai. Mulailah dari buku atau bacaan yang paling kita sukai seperti novel, cerpen. Ini akan menggerakkan kita untuk tertarik membaca, karena dengan keadaan hati yang senang, kita lama-kelamaan ketika membaca, kita akan terbiasa dan merasa senang dan tidak terbebani. Untuk poin yang kedua, ubah uang menjadi buku dan jangan boros untuk membelanjakan uang. Belanjakan uang dengan kebutuhan yang cukup, tidak berlebihan. Namun, kita harus bisa menyisihkan uang kita untuk membeli buku. Poin yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu menunggu. Menunggu merupakan keadaan yang membosankan bagi kita. Namun, bila kita mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat seperti membaca, waktu tersebut akan menjadi waktu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian yang keempat, yaitu buatlah target membaca. Membuat target ini sangatlah penting untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup Anda. Mulai dari target bacaan kita, dari yang ringan, misalnya sebulan 2-3 buku, atau seminggu 100-200 halaman, atau bahkan sehari. Sehingga kita dapat mengukur diri kita
seberapa cepat kita menghabiskan membaca satu buku dan memahaminya. Poin ke-6, bagaimana menjelaskan cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan baik aplikasi Mendeley. Video praktiknya sebagai berikut. Ya, kali ini saya akan melakukan praktik menyimpan ke dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama itu add new page from computer. Kita cari jurnal atau data yang ingin kita simpan di Mendeley, lalu klik, kita open, kita tunggu uploading. Ya, ini kalau sudah uploading selesai maka akan tersimpan dengan sendirinya. Yang kedua itu dengan manual, add entry manually. Kita pergi ke Google Scholar. Kita buka, lalu kita cari data yang mau kita simpan ke Mendeley, misalnya education and corruption. Kita buka referensinya dan kita copy link ini. Kita kembali ke aplikasi ini. Kembali ke ini, kita pastekan link yang telah di copy dengan Ctrl V, lalu kita lookup. Setelah di lookup, ini akan muncul data-data yang telah kita copy. Penulisnya Heinemann Stephen P, tahunnya 2007, 637 lembar, dan seterusnya. Lalu kita add entry, maka data tersebut akan tersimbol di Mendeley. Terima kasih. Dilanjutkan dengan poin yang ke-7, bagaimana menjelaskan tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Untuk video praktiknya sebagai berikut. Ya, kita ke Word, dalam dokumen, kita ke reference dan ke menu Mendeley. Oke, tunggu linknya. Di sini sudah terdapat artikel-artikel yang kita sudah tambahkan dari Mendeley. Kita copy paste. Kemudian kita pilih insert citation untuk membuat kutipan. Kita tulis nama pengarangnya beserta dengan judulnya dan tahun. Di sini sudah terbuat kutipannya. Kemudian untuk membuat daftar pustaka, kita ke bibliografi, insert bibliografi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf tidak ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.